Bukan 10 juta Pak. Kalau saya cerita di lembaga terhormat ini ada yang 1,3 miliar dan udah dibayar Pak. Tukang roti pinggir jalannya diminta 10 juta Pak. Warteg diminta 10 juta awalnya, yang saya putuskan akhirnya gratis. Saya harus sebut Pak, satu martabak godongan doang diminta 5 juta Pak. Yang semua ada embel-embel kedaerahan itu saya gratiskan, walaupun itu mendapat tantangan dari LPH-LPH yang selama ini mendapatkan keuangan dari cara mereka melakukan reguler. Nah, yang berkaitan dengan sertifikasi halalnya ada di Pak Haikal. Lanjut silakan Pak. Lanjut. Bentar pimpinan. Ya, bentar Pak, silakan Ini, Pak Wahid. biar tuntas. Anak saya punya usaha namanya Roti Uleni. Terkenal di Kudus, Demak, Jepara. Ya. Bentar Pak Wahid, izin, kita tadi jam 2, kita tambah setengah jam ya. Ya. Lanjut. Pak, Babe, ini Babe saya lihat minta anggaran begitu besar. Cerita, kalau yang daftar yang namanya kafe itu harus bayar 10 juta. Ini bayarnya dengan siapa? B. Baik. Hah? Berarti kan BB Haikal, berarti BPJBH kan berarti punya pendapatan. Ya. Hah? Baik, saya jawab. Apakah harus 10 juta? Kan kasihan UMKM Pak. Ya. Masih. Baik, inilah yang saya tunggu pertanyaan dari Pak Wahid. Inilah tugas kami untuk memberantas oknum-oknum yang mengedepankan pembayaran lebih tinggi yang tidak diketahui. Kami lagi kumpulkan Pak semua invoice itu Pak. Siapa yang tarik itu? Namanya LPH Pak, Lembaga Pemeriksa Halal. Ada LPH, LP POM, MUI di sana. Mereka yang mengambil itu Pak. Di kita resmi cuma 230.000 untuk yang self declare. 600.000 untuk yang menengah. Resmi Pak yang reguler. Yang tadi Pak Wahid sampaikan, yang ternyata 14 dari 130 itu belum bisa karena masuk ke reguler. Reguler peraturannya kudu bayar, sementara saya menjanjikan gratis. Kenapa masuk reguler? Karena ada dagingnya. Self declare tidak boleh ada daging. Jadi yang saya ingin jawab sebenarnya dari awal itu adalah mekanismenya lebih dulu. Jadi ketika seseorang punya usaha, dia mendaftar di laman kami si halal, maka terjadilah Pak semua prosesnya, nomor KTP, NIB dan segalanya. Kemudian dilakukan oleh LPH. Nah disitulah tempatnya. Bukan 10 juta Pak. Kalau saya cerita di lembaga terhormat ini ada yang 1,3 miliar dan udah dibayar Pak. Itulah yang saya katakan, please jadikan satu atap. Tukang roti pinggir jalannya diminta 10 juta Pak. Warteg diminta 10 juta awalnya, yang saya putuskan akhirnya gratis. Warteg itu Pak. Dan pada waktu kita datang Pak ke Kudus, peraturan kepala badan yang menggratiskan belum keluar. Lagi kita asah, lagi kita godok. Dan peraturan kepala badan yang baru Pak, semua warteg, warung Tegal gratis, soto Kudus gratis, sate Madura gratis, yang semua ada embel-embel kedaerahan, itu saya gratiskan, walaupun itu mendapat tantangan dari LPH-LPH yang selama ini mendapatkan keuangan dari cara mereka melakukan reguler. Itu kami lawan Pak hari ini. Kami buatkan sistem untuk melawan itu. Itu Pak. Makanya saya minta tolong disahkanlah di prolegnas yang kami usulkan itu. Kalau itu disahkan, nggak ada lagi tuh Pak yang namanya LPH maling seperti itu Pak. Kami kumpulkan semua invoice-nya Pak. Saya harus sebut Pak, satu martabak godongan doang diminta 5 juta Pak. Martabak Pak, orangnya datang ke tempat kami. Martabak ini milik salah satu, mereka minta disembunyikan, pendeta yang paling terkenal di Indonesia Pak. Datang ke tempat kami, kami diminta, bohong ini saya bilang. Nggak ada tarik-tarikan seperti ini. Saya jamin 1 kali 24 jam halal karena martabak Pak. Dan dia martabaknya menjualnya martabak manis. Jadi hal ini setiap hari yang kita temukan.
Jadi kalau dikatakan kembali lagi saya mesti jawab, sopannya saya mesti jawab semua. Itu mekanismenya yang nanti akhir. Pelan-pelan Pak Haikal. Pelan-pelan. Oke, Baik, satu. nomor 2. LPH itu lembaga mana aja itu punya? LPH itu pertama ada LP POM MUI. Oke, LP POM MUI. LP POM MUI itu Punya. 86% dari semua LPH yang ada di Indonesia. Oke, terus apa lagi? LPH NU, LPH NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Syarikat Islam, ya, Matlaul Anwar, Matal Anwar, kampus-kampus, kampus-kampus. itu semua Itu LPH, juga ada itu. LPH. Ada di daerah masing-masing dan para pengusaha daerah mendaftar ke mereka. Yang mengerjakan ini regulasinya apa ini? Undang-Undang Kenapa dia punya otoritas untuk Undang-Undang 33 2014 dan Jaminan halal. yang sekarang saya sudah usulkan untuk dirubah. jadi satu pintu nanti? Itu sebabnya dari pertama kali ditunjuk oleh Presiden saya katakan nomor 1 masih di Magelang. Nomor 1 Pak, regulasi yang mesti diperbaiki. Karena ketika ditunjuk saya sudah belajar total semua regulasinya. Regulasi itu Pak yang membuat BPJPH tidak menjadi independen. Bahkan awalnya kita harus menunggu sebuah fatwa. Akhirnya kita keluarkan lagi fatwa untuk yang halal-halal tadi Pak. Yang self declare tadi Pak. Maka dari itu kami mohon sekali lagi kepada DPR. Sebentar. Mohon setujuilah Pak perubahan itu Pak. Termasuk halal yang luar negeri Pak, hambatannya juga luar biasa. Pak Haikal, ini kan mereka mengajukan ke badan kan, yang melegalkan mereka punya hak untuk katakanlah melakukan. Itu siapa institusinya? Lembaga sertifikasi apa? Kan mereka memeriksa Pak. Iya, makanya pelan-pelan. Ini saya punya Bapak pengusaha. Katakanlah saya punya organisasi keagamaan. Saya punya LPH. Ya. Oke? Ya. Ini mereka mau ngajukan UMKM mau ngajukan halal ke saya. Ya. Yang memberikan otoritas saya boleh menerima itu siapa? Di sistem kami Pak, di sistem. Itu kan badan kan? Iya, iya. Peraturan badan kan? Iya. Karena memang mereka dilindungi oleh undang-undang. Oh, iya. Tiga. Jadi mereka berhak Pak, ketika perusahaan itu mendaftar, mereka wajib melayani Pak. Betul. Nah, jadi kan terjadilah si pungutan lembaga di situ. ini Pak, saya katakanlah ini ada lembaga, bikinlah dia LPH. Ya. Oke. Lembaga ini kan harus disertifikasi oleh badan atau SK-nya dari badan nggak? Disertifikasi dong. Iya, kan ini kan sama telur sama ayam namanya. Iya mereka mendaftar, kita wajib Pak. Wajib kan? Kita wajib melakukan Yang LPH ini pemenuhan. wajib kan memberikan bantuan kan? Kita wajib mendatangi dan memverifikasi. Dan kita akhirnya menyetujui bahwa dia sebagai LPH. Iya. Nah, Ya kenapa nggak didisiplinkan? Ya, pimpinan izin. Harusnya Ya kan kan LPH-nya tidak yang dicabut bermasalah oleh kata kalian. Haikal tadi. memang hari ini LPH-nya ada yang minta 5 juta, 10 juta dan seterusnya. Padahal dia punya otoritas LPH itu karena ada badan sebagai yang menstempel ini boleh lo menyelenggarakan LPH. Ya kenapa nggak cabut aja? ini Kamu diam. Kalau mau ngomong. Saya lagi ngomong kamu nyela. Mau ngomong silakan. Betul nggak Bu Haikal? Ya. Ini Bu Haikal lagi. Pak Haikal. siap. LPH itu kan otoritasnya Bapak Haikal yang melegalkan itu. Dia punya otoritas untuk menerima UMKM yang ingin katakanlah mengajukan halal. Kalau mereka terjadi pungutan, ya badan mendisiplinkan ini. Baik. Kenapa harus nunggu undang-undang? Cabut itu. Harus satu pintu ngurusnya ke LPH. Bikin peraturan kepala badan. Mantap. Kan begitu dong. Siap. Sambil bersama-sama kita beresin regulasinya Pak Baik. Haikal. Terima kasih Pak. Clear ya? Terima kasih, Kalau Pak. enggak Pak ini kita putuskan bikin panja aja nih. Kita pengen jernih dalam memutuskan ini. Baik. Gitu ya? Siap. Terima kasih banyak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.